Istri melawan dan bernada tinggi, suami harus gimana? Dalam rumah tangga yang namanya masalah, kemudian timbul pertengkaran, itu pasti ada. Dengan posisi suami mau ngebantah balik, takut timbul pertengkaran baru sehingga suami memilih untuk diam. Namun dalam diamnya itu tentu nggak nyaman sehingga tanya nih gimana cara menyelesaikan ini. Sementara kalau aku bertindak, aku takut malah menimbulkan masalah baru. Mungkin begitu ya. Untuk mengatasi masalah ini ada 3 hal yang suami bisa lakukan. Yang pertama, menasehati istri. Jadi untuk para suami di luar sana, berkomunikasi atau menasehati itu juga ada seninya. Sehingga suami harus menasehatinya dengan penuh kelembutan dan juga cinta. Nah, maka dari itu pentingnya ilmu, teman-teman. Nah, dalam hal ini pentingnya kita tahu bahasa cinta pasangan kita itu apa. Kalau kita tahu bahasa cinta pasangan kita itu apa, itu akan lebih gampang untuk mencapai tujuan komunikasi, yaitu menasehati dan akhirnya timbul perubahan sikap di istrinya. Sekarang aku tanya, tahu nggak bahasa cinta pasangan kamu apa? Cukup kenal nggak kamu sama pasangan kamu? Bukan hanya kenal namanya, bukan hanya kenal secara permukaannya aja, tapi dalam, lebih dalam. Nah, inilah pentingnya ta'aruf dan masa pengenalan untuk tahu hal seperti ini. Inilah pentingnya kita belajar prepare ilmu sebelum menikah untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Yang tentu setelah menikah pun kita juga terus belajar ya teman-teman. Selanjutnya, susunan kalimat yang kamu gunakan dalam menasehati itu juga ada urutannya. Jadi jangan asal ngomong aja. Oke, kalimatnya kayak gimana? Jadi yang pertama, susunannya sampaikan dulu perasaan kamu dengan lembut kepada pasangan. Kemudian selanjutnya baru sampaikan harapan kamu ke dia itu kayak gimana. Contohnya gini, aku tuh sedih loh kalau kamu kayak gini ke aku. Aku tuh seneng kalau kamu ngobrol dengan lembut. Itu aku seneng banget rasanya. Silakan dicoba ini dulu. Kalau misalkan ini berhasil, alhamdulillah. Tentu butuh waktu, tentu butuh proses dan harus bersabar. Namun kalau menasihati ini tidak berhasil, lakukan cara yang kedua. Jangan bicara sama dia ataupun jangan menyentuhnya. Jangan menyentuhnya dalam hal ini adalah jangan berhubungan badan terlebih dahulu. Ini untuk apa? Ini untuk memberikan tanda ataupun menyampaikan pesan kepada pasangan kamu, istri kamu dalam hal ini, bahwa kamu serius dengan apa yang kamu sampaikan, bahwa kamu serius dengan harapan kamu kepada dia, dan kamu berharap dia beneran berubah. Seperti itu. Nah, ketika kamu melakukan ini, habis itu tanyakan kepada istri gimana, mau berubah atau enggak. Diperbolehkan untuk memukul istri dengan catatan, ini jangan dipotong ya, dengan catatan lemah lembut dan tidak boleh mengenai area wajah. Jadi jangan jadikan ini sebagai alasan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam agama apapun itu tidak boleh. Kalau ini tidak berhasil, maka diperbolehkan untuk lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu menceraikan. Karena kalau seperti ini terus-terus dibiarin, yang terjadi malah menimbulkan penderitaan pada masing-masingnya, malah saling menyakiti satu sama lain, dan justru ini malah semakin menambah dosa. Maka cerai bisa lebih baik kalau cara yang pertama dan kedua ini tidak berhasil. Jadi aku menyampaikan ini karena habis nonton kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang gimana nih apa yang harus dilakukan suami ini kalau misalkan istri itu melawan atau bernada tinggi kepada mereka. Lalu aku membaca komentar-komentar di bawahnya dan beberapa mengeluhkan hal yang sama. Aku juga mengalami ini, gimana ya Allah, semoga masalah rumah tanggaku segera selesai, aku mengalami ini juga dan semacamnya. Ada komentar seperti ini teman-teman. Nah, salah satu komentarnya seperti ini teman-teman, jika kamu mungkin mengalami hal yang sama. Tahap 1, tahap 2 sudah, kemudian tahap ketiga. Kalau dia masih nggak mau berubah, tapi juga nggak mau pisah, bahkan terus mengintimidasi dengan mencari-cari kesalahan suami dan memutarbalikkan fakta dan terus berusaha memprovokasi suami agar dia mendapatkan momentum suaminya melakukan kesalahan dan melibatkan keluarga atau orang lain yang mampu menekan suami agar tidak menceraikannya. Bagaimana mohon pencerahannya? Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, sekali lagi tahap 1, 2, 3 mau dilakukan tapi timbul kondisi seperti ini, maka harus bersikap tegas. Apabila terus dipertahankan dengan kondisi seperti itu akan menimbulkan penderitaan batin yang bisa berdampak buruk untuk istrinya ataupun untuk suaminya itu sendiri, apalagi kalau udah punya anak. Dan disarankan untuk pisah rumah saja kalau misalnya terus-terusan dalam kondisi seperti ini. Karena kalau memang kondisi istrinya seperti ini, 1, 2 udah dilakukan tapi malah melibatkan orang lain dan playing victim atau mohon maaf drama, ini red flag banget.
Karena capek lo ngadepin orang yang suka drama seperti ini, yang suka playing victim, karena ini masalah karakter yang susah banget berubahnya. Ini kalau belum punya anak, lebih baik segera di-cut. Kalau udah punya anak pun, ketika dipertahankan, itu akan berbahaya untuk anaknya. Yang dampak ekstrimnya, selain anak bisa trauma, anaknya malah kasihan karena lihat bapak dan ibunya berantem terus, lihat ibunya bersikap buruk terhadap bapaknya, lihat ibunya suka ngedrama dan semacamnya. Anak bisa ngikutin kayak gitu juga. Dan yang lebih parahnya lagi, karena dia melihat ibunya lebih dominan daripada bapaknya, anak bisa mengalami penyimpangan orientasi seksual atau LGBT. Jadi bahaya banget. Lalu ada lagi komentar seperti ini teman-teman. Sedang di posisi ini, ya Allah kuatkan hamba, salah suami dikit minta cerai. Hubungan ranjang berbulan-bulan, hampir 1 tahun gak dikasih padahal satu rumah. Tapi suka banyak alasan, ngomong suka kasar dan merendahkan suami padahal sudah syar'i dan bercadar. Ketawa ketiwi sama teman dan keluarganya, sama suami ngomong pedas dan suka merendahkan penghasilan suami di bawah UMR. Jadi diajarin tahsin di rumah susah, malah suami diceramain balik. Dan banyak hal-hal kecil sering dibesar-besarin. Dan alhamdulillah anak selalu pertahankan rumah tangga dan selalu mengalah demi dirinya dan juga anak tercinta yang masih usia 3 tahun. Semoga Allah memperbaiki keluarga kami, amin. Oke teman-teman, ini pentingnya pengenalan ta'aruf sebelum menikah. Kita tahu calon pasangan kita kayak gimana dan juga sholat istiqoroh. Karena karakter seseorang itu bukan dari penampilan dia, tapi dari dalam dirinya. Jangan hanya menilai dari penampilannya aja, wah ini dia pakai baju koko, dia pakai sarung, dia pakai surban, pasti dia soleh. Nah, perempuan ini pakai cadar, pasti dia solehah. Kemudian tidak melakukan pengecekan. Aku tidak bilang perempuan yang berhijab atau bercadar itu buruk. Tapi jangan hanya menilai dari penampilannya aja. Tetap harus dicek karakternya. Oke, dia bercadar bagus, dia berhijab bagus, dia pakai pakaian syar'i bagus, ini cowok pakaiannya sesuai sunnah bagus. Tetap habis itu lakukan pengecekan terhadap karakternya seperti apa. Jangan hanya kamu lihat dari penampilan aja. Siapapun bisa pakai jilbab, siapapun bisa pakai surban, bisa pakai baju koko, bisa pakai sarung, bisa bawa tasbih kemana-mana, bisa banget. Tapi apakah kamu bisa memastikan karakter dia baik tanpa mengecek just looking at his or their penampilan hanya karena melihat penampilannya kayak gitu aja, terlihat soleha, terlihat soleh, terus kamu gak ngelakuin apa-apa? Jangan teman-teman. Dalam proses pengenalan itu, selain kita lihat penampilannya juga, kita lihat juga karakter dia kayak gimana. Butuh waktu untuk mengetahui nih orang cocok enggaknya sama aku, dia itu baik atau enggak, anaknya temperamen atau enggak, dia punya masalah atau trauma yang menyebabkan hubungan rumah tangga kita nanti buruk atau enggak. Itu wajib dilakukan. Apakah dia punya riwayat melakukan kekerasan di pasangannya dulu? Apakah nih anak suka nongkrong di tempatnya begini-begini atau enggak? Itu kita wajib mengecek teman-teman. Jangan hanya dari penampilannya aja sekali lagi. Dan seharusnya aku nggak tahu ya, mungkin ada masalah psikologis apa yang terjadi di antara pasangan ini. Jika memang dia belajar agama sampai terjadi berbulan-bulan tidak memberikan hak kepada suaminya melalui hubungan badan suami istri, itu berdosa banget, berdosa banget. Jangankan sampai berbulan-bulan, jika tidak ada alasan khusus yang ditoleransi oleh agama, oleh Al-Quran, oleh Allah, itu nggak boleh menolak. Itu dosa. Seharusnya tahu seperti itu, terlepas dari masalah psikologis yang mungkin terjadi di antara kedua pasangan ini ataupun gimana. Lagi, suka merendahkan penghasilan suami di bawah UMR. Ini pentingnya mencari pasangan yang sekufu. Itu tadi teman-teman, dari proses ta'aruf tadi kita akan tahu ini sekufu atau enggak. Minimal, kalau perempuan lebih rendah daripada laki-laki secara strata ekonomi itu nggak apa-apa. Dari status sosial itu nggak apa-apa. Tapi kalau kebalikannya, jangan. Karena yang akan terjadi seperti ini. Secara psikologis atau secara bawah sadar, perempuan kalau kurang ilmunya, dia melihat pasangannya secara penghasilan lebih rendah daripada dia, dia akan timbul perasaan ingin menguasai, dia akan timbul perasaan aku lebih dari dia harus tunduk sama aku. Itu kalau nggak punya ilmu. Jadi pentingnya proses pengenalan. Dan kalau terjadi kondisi seperti ini, sudah dilakukan tahapan ke-1, ke-2, mendingan cerai lebih baik. Sekali lagi, jangan jadikan anak sebagai alasan untuk mempertahankan rumah tangga yang udah toksik seperti ini. Anak nih,
kalau kejadiannya seperti ini, melihat ibunya sering merendahkan bapaknya, melihat ibunya sering merendahkan bapaknya, melihat ibunya sering kali ngomel-ngomel ke bapaknya diem aja. Oke, aku diem biar istri aku nanti nggak makin marah, aku akan diem aja. Itu buruk banget. Dia melihat bapaknya direndahin diem aja, ini akan mengakibatkan anak berpikir, ibu kok dominan sama bapak ya. Akhirnya bisa mengalami penyimpangan orientasi seksual seperti yang aku sebutkan tadi, LGBT, ataupun sebaliknya ketika bapaknya ngelawan, akan bisa menimbulkan trauma karena melihat pertengkaran rumah tangga setiap hari. Yakin anak akan bahagia atau sehat secara mental kalau kondisi rumah tangga orang tuanya seperti itu? Yakin anak akan bahagia jika dia melihat kondisi rumahnya panas kayak gitu? Silahkan dijawab sendiri. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan juga bisa mengedukasi kita untuk lebih banyak belajar, mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, ataupun sebaliknya, mempersiapkan diri untuk menjadi ayah yang baik dan juga suami yang baik untuk pasangan kita. Karena kita semua harapannya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kan, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama dengan aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.